everyone, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikutin setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi ya kita. Adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya duduk yang manis, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul walaupun secara online Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan. Kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu itu bertumbuh dalam setiap hati kami dan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo semuanya berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Bertepuk tangan buat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik lewat penyembahan kita untuk Tuhan ya. You are my strength when I am weak. You are my treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all in all. Say Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God.
Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Benar Tuhan, Engkau layak Tuhan untuk kami sembah. Kami bersyukur kami boleh memiliki waktu yang indah ini Tuhan untuk menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Untuk kami bisa mendengar dengan baik, untuk melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo IN Kids, semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semua yang di rumah? Sehat selalu ya? Ya, kita bersyukur kalau saat ini kita masih diberi kesehatan ya, dan juga diberi oleh Tuhan kesempatan untuk kita bisa beribadah sekalipun secara online ya. Nah, Miss Dewi mau tetap mengingatkan dan mendorong kalian ya adik-adik semua untuk tetap setia mengikuti ibadah di setiap hari Minggu ya. Nah, misal adik-adik kalau ada teman-teman kalian yang kalian tahu ya, mungkin mereka sudah lama nggak mengikuti ibadah di hari Minggu, kalian bisa tuh mengingatkan mereka ya, agar supaya mereka juga tetap setia untuk mengikuti ibadah di setiap hari Minggu. Karena kita tahu bahwa ibadah itu penting ya buat setiap kita. Nah, oke adik-adik, tadi kalian ya kita semua sudah sama-sama ya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Dan saat ini adalah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah God's Holiness ya. God's Holiness atau kekudusan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, nanti kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Dan karena Dia Allah yang kudus, tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Tuhan. Ya. Nah, adik-adik mari saat ini kita sama-sama ya, kita mau baca ya beberapa ayat dari firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya ya, kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 3. Adik-adik bisa lihat tuh ya, ada di layar ya. Nanti kita bisa baca sama-sama. Nah, sebelumnya Miss Dewi mau jelaskan sedikit nih, kitab Yesaya kalau adik-adik mau cari itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Nah, Yesaya ini adalah ya seorang nabi ya. Nabi itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan ya, di mana Tuhan pada waktu Tuhan mau menyampaikan firman-Nya, menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Tuhan, Dia sampaikan melalui para nabi ya. Dan Yesaya ini juga adalah salah satu nabi bangsa Israel ya pada zamannya. Dan Yesaya banyak mendapatkan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang perlu dia sampaikan kepada umat Israel pada zaman itu.
Dan Yesaya juga banyak dikasih oleh Tuhan penglihatan, ya. Nah, dan semua yang Nabi Yesaya lihat dengar dari Tuhan itu dia tulis, ya, semuanya dicatat, dia tulis dalam sebuah kitab, yaitu kitab Yesaya. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya di dalam salah satu di dalam kitabnya ini, ya. Ada beberapa ayat tentang kekudusan Tuhan. Nah, yuk kita baca ya sama-sama Yesaya 6 pasal 6 ayat 1 sampai 3. Oke, adik-adik bisa baca ya sama-sama dengan Miss Dewi. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Ini kata Yesaya ya. Jadi Yesaya menulis apa yang dia lihat ya, yang Tuhan tunjukkan padanya waktu itu. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya, itu yang Yesaya lihat tentang Tuhan. Nah, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, adik-adik, Miss Dewi mau kita kembali baca di ayat 2 ya. Nah, di sana ditulis di ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya, ya, di sebelah atasnya Tuhan, masing-masing punya 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, ya. Nah, adik-adik tahu serafim ini ya, itu makhluk surga ya. Ya, malaikat-malaikat ya, yang tugasnya melayani Tuhan di tahtanya yang kudus. Ya, jadi seraf ini mereka ada di sekeliling tahta Tuhan. Mereka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan setiap waktu ya. Mereka melayani Tuhan di tahtanya yang kudus. Dan di dalam penglihatan Yesaya dikatakan para serafim ini ya, mereka ada di sekitar tahta Tuhan. Mereka menutupi mukanya dengan kedua sayapnya. Ya. Nah, adik-adik tahu kenapa? Ya. Kalau menurut Miss Dewi, karena sekalipun mereka ini malaikat-malaikat yang setiap hari berada di sekeliling tahta Tuhan untuk melayani Tuhan, namun mereka pun tidak bisa memandang atau melihat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu terlalu suci, terlalu kudus, so holy. Ya. Makanya kalau kita baca di ayat ketiga, ya, para serafim ini mengatakan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, itu yang mereka serukan ya setiap saat, setiap waktu. Miss Dewi mencoba membayangkan seperti apa ya sinar kemuliaan Tuhan itu, sampai serafim pun gak sanggup melihat, memandang Tuhan. Nah, adik-adik, kalian pernah lihat sinar matahari? Ya, pasti pernah ya. Nah, pernah nggak sewaktu matahari lagi bersinar terang ya di siang hari ya, kira-kira jam 11-12 gitu. Coba adik-adik lihat ke atas ya. Lihat matahari, kira-kira bisa nggak adik-adik ngelihat terangnya matahari dengan mata kita yang biasa ini? Pasti nggak bisa ya. Miss Dewi udah coba dan Miss Dewi nggak mampu ya. Mata Miss Dewi nggak mampu ya melihat cahaya matahari karena terlalu terang ya. Nah, jadi kalian bisa membayangkan ya, terang matahari itu aja seperti itu. Apalagi terang Tuhan ya, yang menciptakan matahari itu. Jadi adik-adik, salah satu kebenaran tentang Tuhan yang kita harus tahu, yaitu Tuhan kita itu Tuhan yang kudus ya. Kita punya Allah yang kudus. Di zaman dulu adik-adik dalam kisah perjanjian lama ya, orang-orang Israel itu mereka sangat tahu tentang hal ini.
mereka nggak berani loh main-main sama Tuhan. Ya, mereka sangat-sangat menghormati kekudusan Tuhan. Mereka sangat tahu bahwa Tuhan itu Allah yang kudus. Dan karena Tuhan itu terlalu kudus, maka kalau mereka berbuat salah sedikit aja, langsung mati. Ya. Nah, sebelum Miss Dewi lanjutkan, Miss Dewi mau mengajak adik-adik kita sama-sama ya menyaksikan sebuah video berikut ini. Pada waktu itu, tentara Israel berperang melawan tentara Filistin. Lalu, bangsa Filistin menang. Bangsa Filistin berhasil merampas tabut Tuhan. Kemudian, Tuhan menghukum orang-orang Filistin dengan penyakit borok di tubuh mereka. Agar bebas dari hukuman, bangsa Filistin harus mengembalikan tabut Tuhan ke bangsa Israel. Mereka membuat kereta baru dan menyiapkan tebusan salah, yaitu 5 emas gambar borok dan 5 emas gambar tikus. Akhirnya, tabut Tuhan kembali ke Israel, yaitu di kota Bet-Semes. Semua menyambut dengan senang. Tabut Tuhan itu tidak boleh dibuka sembarang orang. Hanya orang yang dipilih Tuhan boleh melihat isinya. Orang-orang Bet-Semes sangat senang bisa melihat tabut Tuhan dari dekat. Tetapi orang-orang di kota Bet-Semes juga sangat ingin melihat isi tabut Tuhan itu. Lalu mereka membuka tabut Tuhan dan melihat isi dalamnya. Karena orang-orang Bet-Semes tidak menghormati tabut Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka dengan membunuh 70 orang di kota Bet-Semes. Maka Tuhan menghukum mereka dengan membunuh 70 orang di kota Bet-Semes. Kemudian, tabut Tuhan itu diangkut ke rumah Abinadab di Kiryat Yearim dan diam selama 20 tahun. Nah, adik-adik, gimana? Tadi sudah menyimak ya ceritanya, oke? Jadi di video tadi diceritakan tentang tabut perjanjian ya. Tabut Allah yang direbut oleh orang Filistin. Ya, namun akhirnya dikembalikan juga kepada bangsa Israel. Miss Dewi mau jelaskan sedikit ya mengenai tabut perjanjian ini ya. Jadi pada waktu zamannya Musa, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ada di gambar di layar. Kira-kira seperti itulah bentuk tabut perjanjian itu ya. Dan di dalam tabut itu isinya tercatat di Alkitab, isinya itu 10 perintah Allah ya yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ada tongkat Harun dan juga roti mana ya yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu mereka di padang gurun. Nah, di dalam kitab Keluaran kita baca ya, sekali lagi kita baca ayat nih yang ada di dalam kitab Keluaran 25 ayat 22. Nah, ini yang Tuhan katakan mengenai tabut itu ya. Di Keluaran 25 ayat 22, ini yang firman Tuhan katakan. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu
dari antara kedua kerub yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, jadi adik-adik, di zaman perjanjian lama, tabut Tuhan atau tabut perjanjian itu merupakan tempat di mana Tuhan itu bertemu dengan umatnya. Ya, jadi selain itu, jadi tabut perjanjian ini juga merupakan tanda kehadiran Allah di antara umat Israel. Jadi di zaman Musa, lambang kehadiran Tuhan itu melalui tabut perjanjian tadi. Ya, dan di dalam cerita di video tadi, ketika orang-orang Bet-Semes mereka melihat tabut Tuhan dikembalikan kepada mereka, ya, mereka begitu senang. Tapi mereka lupa kalau tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan, ya, dan tabut itu kudus. Sehingga akhirnya, ya, kita tahu di cerita tadi, mereka yang datang melihat tabut Tuhan dan menyentuh tabut itu, mereka mati. Dicatat ada 70 orang yang mati pada saat itu. Mereka mati karena apa? Karena mereka melanggar kekudusan Tuhan. Ya, mereka tidak menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita di atas, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Ya, dan kita perlu menghormati Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan. Saat ini kita tidak hidup seperti zaman Musa dulu, ya. Kita perlu bersyukur karena Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita semua yang percaya kepada Dia, kita sudah dikuduskan. Ya, itulah sebabnya adik-adik, kita tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Tetapi kita harus tahu, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang kudus sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan, karena Dia Allah yang kudus. Ya. Lalu bagaimana caranya kita menghormati kekudusan Tuhan? Nah, Miss Dewi mau kasih contoh ya. Salah satu contoh aja. Saat ini adik-adik sedang beribadah kan? Ya, di rumah masing-masing. Nah, adik-adik percaya walaupun adik-adik sedang beribadah di rumah, ya, tapi kalian percaya kalau Tuhan itu saat ini ada di rumah kalian masing-masing. Ya. Walaupun kalian tidak melihat, tapi kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di rumah adik-adik masing-masing ya. Tuhan bersama dengan kalian. Nah, lalu bagaimana sikap adik-adik saat ini pada waktu adik-adik sedang beribadah ini? Coba ya, apakah kalian ibadah sambil duduk kakinya diangkat di atas meja? Atau mungkin sambil tidur-tiduran? Atau sambil main game mungkin? Ayo, siapa yang seperti itu? Kalau kalian masih melakukan hal-hal seperti itu pada saat kalian beribadah, nah itu adalah salah satu sikap yang tidak menghormati Tuhan. Ya, artinya kita tidak menghormati kekudusan Tuhan melalui cara hidup kita. Itu hanya salah satu contoh adik-adik ya. Jadi mari adik-adik kita belajar untuk menghormati Tuhan kita. Karena Dia Allah yang kudus. Ya. Mari belajar menghormati Tuhan melalui sikap hidup kita. Melalui apa yang kita katakan, lakukan, bahkan pikirkan. Ya. Kita mau, karena kita mau menghormati Tuhan.
Tadi Miss Dewi sudah bilang kita bersyukur di dalam Kristus kita ini dikuduskan. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu Allah yang kudus. Ya, Dia layak mendapatkan penghormatan yang terbaik dari kita. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk menghormati Tuhan, ya, dalam setiap aspek hidup kita. Ya, termasuk bagaimana cara kita, ya, bersikap, ya, kita mau menghormati Tuhan. Oke? Baik, Miss Dewi berharap adik-adik bisa belajar sesuatu pada hari ini. Dan Miss Dewi berdoa Roh Kudus sendiri yang akan terus berbicara dalam kehidupan adik-adik, ya. Sehingga adik-adik lebih lagi belajar untuk mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Engkau, Tuhan kami yang sangat baik dan mengasihi kami. Tapi kami belajar, kami juga tahu bahwa Engkau Allah yang kudus dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami pagi hari ini berdoa untuk setiap kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya dalam hidup kami belajar untuk menghormati Engkau Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Biar kami dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Engkau tolong kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana kami harus hidup dan menghormati Engkau, menghormati kekudusan-Mu melalui apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, aku berdoa Engkau memberkati semua adik-adik, anak-anak yang saat ini mereka beribadah Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau jamah mereka Tuhan. Biar hari ini Tuhan mereka mendengar kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus memeteraikan firman itu dalam hati mereka. Dan biar firman Tuhan yang mereka dengar setiap hari Minggu tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka. Supaya hidup mereka bisa memuliakan Engkau Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami masih diberi kesehatan dan segala berkat yang kami terima daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk Roh Kudus yang sudah menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah pada pagi hari ini ya. Ingat jaga kesehatan kalian, jangan lupa baca firman dan berdoa setiap hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.